khutbah di atas bukit. Jadi di antara khutbahnya Isa yang paling terkenal suatu ketika adalah khutbahnya di atas bukit. Jadi ketika dia naik ke atas bukit, terus orang-orang pada ngejar dia semua, dan ratusan orang ngumpul di situ, terus dia berkhutbah, dikenal sebagai khutbah di atas bukit. Dan ini nanti yang menginspirasi Kunto Wijoyo nulis novel Khutbah di Atas Bukit. Ada yang pernah baca novelnya? Belum ya? Yang tokohnya Barman sama Poppy. Barman ini orang tua yang sama anaknya dikasih asisten Poppy, cewek kinyis-kinyis yang luar biasa seksinya, yang nanti Barman ini akhirnya melakukan khutbah di atas bukit. Yo, kamu cari sendiri novelnya, yang nulis Kunto Wijoyo. Saya tidak tahu yang kamu baca buku apa aja ya kalau di rumah ya. Kamu bacanya cuma WA sama Facebook terus itu. Oke, sebarkanlah, kan mesti gitu, no email-email itu. Iya, emangnya siapa kok merintah-merintah orang suruh nyebarkan? Iya, oke, kita lihat sekarang khutbah di atas bukit. Ini bagian paling awal. Setelah di atas ada narasi tentang bagaimana Isa naik ke atas gunung kemudian balik, ternyata orang-orang sudah banyak, maka dimulailah khutbah. Ini kalimat-kalimat awalnya semacam ini. Siapa saja sih orang yang berbahagia itu? Katanya Isa. Jadi kalau ada orang ceramah kok terus diawali hadirin yang berbahagia, jangan-jangan inspirasinya dari sini. Ya, karena kalimatnya Isa itu diawali dari berbahagia. Cuma kalau hadirin yang berbahagia kan nggak dijelaskan bahagia apanya, siapa yang bahagia. Ini lagi sumpek utang duit, orang bayar-bayar berbahagia ndase kuno. Oke, jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Loh, kan gitu memang fatwanya Nabi Isa. Jangan kebalik. Kalau kamu uangnya banyak baru bahagia. Justru uangmu sedikit, bahagialah. Semakin sedikit yang kamu pikirkan. Kalau uangmu banyak kan kamu mikir macam-macam. Tidak punya uang, mikirnya lebih simpel. Gimana caranya cari uang, kan itu aja. Tapi kalau uangmu banyak, kamu harus mikir cari uang lagi, dan mikir cara membelanjakan uang. Yang ada di pikiran, yang jadi pikiranmu sekarang pasti lebih sedikit daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya urusannya lebih banyak. Jadi berbahagialah kamu. Oke, kalau orang kaya itu nyari waktu kayak kalian untuk nongkrong, nonton TV, santai-santai, jam 8 masih tidur, itu tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Kenapa kamu kok masih bisa bangun jam 7? Karena kamu tidak kaya. Loh iya, loh orang kaya itu jam 7, wah sudah waktunya ngantor, sudah waktunya kerja. Begitu dia tidak punya uang, santai sudah di rumah, tidur bangun jam 10 nggak masalah. Oke, berbahagialah orang yang miskin. Oke, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, yang menghibur Allah. Kalau kamu sedang galau, kalau kamu sedang sumpek, kalau kamu sedang ada masalah, bahagialah. Berarti Allah perhatian padamu, Allah sedang menyapamu, Allah sedang menyenggolmu. Tidak apa-apa, kamu akan dapat hiburan. Allah yang akan tanggung jawab bikin kamu gembira. Jadi kalau kamu sedang sumpek, tinggal kamu ngadep ke atas. Wah, saya bahagia ya Allah, kamu masih ingat padaku, aku tidak dicuekin, aku dikasih ujian kayak gini, berarti kan perhatian padaku. Tak pikir aku dicuekin, mau ngapain aja boleh, ternyata diingatkan juga tuh. Itu bagi yang sedang berduka cita, tenang aja, nanti Allah yang akan menghibur kamu.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini nggak perlu tak jelaskan. Dunia ini miliknya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, hatinya lemah lembut. Semakin kamu kemerungsung, semakin kamu terobsesi, berambisi, semakin kamu kasar, keras, semakin kamu galau dan tidak tenang hidupmu. Orang-orang yang tenang dan menguasai dunia adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang lapar, orang haus itu kan biasanya nyari. Karena kamu lapar dan haus kebenaran, maka kamu akan nyari kebenaran. Dan tidak ada orang yang nyari kebenaran dan gagal. Cari cerita-cerita para filosof, cerita para nabi, Allah akan menyambutmu sampai kamu puas. Nabi Ibrahim nyari kebenaran, dan ketika Allah puas dengan usahanya, dianugerahilah kebenaran itu. Entah dengan jalan apa. Jadi bahagialah kamu yang masih pingin cari ilmu, pingin dapat pengetahuan. Apalagi umur-umur kalian. Meskipun kadang-kadang kamu salah niat. Masih muda niatnya besok kerja apa, besok kaya apa enggak, besok kawin sama siapa, kuliah ini ijazahku laku apa enggak. Yang di pikiranmu kan itu. Eman-eman. Kalau kamu nyari kebenaran, yang kecil-kecil akan ikut. Kamu akan dipuaskan oleh Allah dalam hidupmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Derajatmu akan tinggi kalau kamu jalan di dunia keilmuan. Derajat tinggi tidak harus kaya. Biar nanti kamu rasakan sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan dapat kemurahan dari Allah. Jangan pelit. Pelit itu tidak cuma urusan uang, urusan ilmu, bahkan urusan senyum, murahlah. Ya kan? Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang hatinya jernih yang bisa merasakan dan tahu kehadiran Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa kedamaian, kamu akan disebut pasukannya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin Hizbullah, anak-anak Allah, pasukannya Allah. Dan orang yang disebut ini adalah orang-orang yang membawa kedamaian, bukan orang-orang yang bawa rusuh, bawa sumpek, bawa kacau. Mereka pasti bukan tentaranya Allah. Allah malah malu kalau nyebut itu pasukannya. Ya kan? Pasukanku kok kayak gitu kan, nggak mau mesti Allah. Pasukannya Allah adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Dan terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Maka kalau kamu merasa sudah tahu benar, hidup dalam kebenaran, tidak harus takut apapun, tidak harus gentar dengan resiko apapun. Apapun yang terjadi, surga milikmu besok. Nah, itu kalimat-kalimat awal dari khutbah di atas bukit. Terus sekarang pesannya lagi dari Isa alaihi salam, kamu harus jeli ya, jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hati-hati berhadapan dengan orang bodoh, orang yang tidak mau tahu, orang yang membutakan hati dan pikirannya, dan yang sejenis itu. Manusia itu sebenarnya kalau dia tidak menutup hati dan pikirannya, banyak yang bisa dia dapat. Tapi begitu dia menutup hati dan pikirannya, dia bisa lebih berbahaya daripada yang bahaya. Jadi hati-hati.
Orang-orang kayak gini tidak bisa dikasih yang suci-suci, yang agung-agung, karena mereka sudah terikat, sudah terpesona oleh yang selain itu. Kalau kamu kasih yang baik-baik, kadang yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang benar-benar, oleh mereka malah diinjak-injak. Dan bahkan selanjutnya kamu yang dikejar-kejar. Jadi ini pesannya Nabi Isa. Ada orang-orang tertentu yang kamu harus ngerti levelnya. Jangan ujuk-ujuk, pokoknya ini kebenaran Pak, mau tak sampaikan. Yungkus sih. Karena ketika itu ndak pas, akan balik padamu sendiri. Jadi ini pesan ketika kamu mungkin jadi dai atau kamu mau dakwah menyampaikan sesuatu, dilihat makomnya, levelnya. Ya kamu ngerti misalnya karena kamu sering ngaji filsafat, kamu ngerti kalau wah Karl Marx itu bagus loh, itu untuk keadilan sosial, Marxisme dan kawan-kawan. Cuma kamu jangan besok pulang kampung khotbah terus kamu tema kita jamaah Jumat adalah Marxisme. Nah, mereka tidak ngerti itu, makomnya belum nyampe. Mari kita melakukan revolusi proletar untuk menundukkan orang-orang borjuis, orang nyambung. Yang terjadi apa? Pikiranmu akan diinjak-injak dan ia akan berbalik mengoyak kamu.